Yang ini ya juga anak-anak kuliah teman-teman, kita mau ke Ciracas nganter paket TK sampai SMA, nanti sampai deras ya. Oke, ini teman-teman, kita mau ke Ciracas nganter paket pertama. Ini Ciracas, ntar dulu tunjukin aja Cer. Oh, kalau dilihat dari sisinya sih ke sana kayak. Ah itu ya, ke kiri tuh, betul ke kiri tuh, benar ke kiri tuh, benar ya. Nanti sambil lihat aja. Ini nggak apa dari sini. Aneh sekaligus lagi nguji coba mic-nya teman-teman, karena baru-baru ini aneh tadi malam habis setelah mengikuti tutorial beberapa di YouTube salah satu YouTuber. Dia ngasih tahu tentang bagaimana cara khususnya YouTuber orang luar ya. Aneh dapat ini tutorialnya. Jadi dikasih tahu bagaimana caranya biar noise reduction-nya itu benar-benar benar-benar ke cancel. Karena kemarin pas di konten Anes yang sebelumnya itu noise-nya itu masih kerasa sangat besar. Dan kali ini insya Allah enggak bakal ada noise reduction, walaupun ada sedikit insya Allah. Ini kondisi jalan habis hujan teman-teman, alhamdulillah berkah ya, karena apa, kalau hujan kan insya Allah berkah yang Allah turunkan untuk manusia. Oh kiri ini ya, yang ini ya, ini jalan pintas teman-teman, cuman ini aneh baru pertama kali lewat sini. Ini ada di daerah Depok, mungkin teman-teman yang rumahnya di Depok dekat Sukmajaya tahu nih daerah jalan ini, karena first time ini lewatin jalan ini. Jadi nanti tembusnya itu kalau nih lihat di map keluarnya Jalan Raya Bogor. Wah ini harus dihafal sih kalau mau tahu jalan pintas ini ketika nanti mau ke Depok, nggak akan tahu macet. Ini bagus sih Jar ya buat jadi jalan pintas ya. Ini alhamdulillah dengan adanya video ini jadinya kan buat dokumentasi juga nih teman-teman. Kalau khususnya untuk menambah jalur tikus buat teman-teman yang rumahnya di Depok. Mungkin yang walaupun kan nggak semua orang yang rumahnya Depok kan tahu jalan ini, jalan kayak jalan tikus. Apalagi yang rumahnya jauh dari Depok, kayak aneh kan, nggak deket sama Depok di Kalisari. Ini bisa jadi ini kalian nih wawasan teman-teman. Aneh jadi penasaran ini keluar ujungnya di mana ya. Coba nanti kita lihat. Dan insya Allah bisa jadi patokan dan diingat-ingat kalau ketika nanti ke depan mau lewat ke Depok lewat jalur pintas, ini bisa jadi jalan yang akan kita tonton ulang gitu teman-teman. Ini benar-benar jalan pertama kali ya. Jadi aneh tuh ini kan lagi ngojek sama dia aneh nemenin dia, akun dia nih, aneh cuman nemenin dia, ya bisa dibilang kayak joki lah. Alhamdulillah karena aneh udah ada 5 tahun pengalaman ngojek, udah pernah ngojek lama. Oh ini aku tahu Jar, jadi ya alhamdulillah ada pengalaman dari itu. Bisa ya hitung-hitung bantu adek biar semakin cepat pergerakannya ketika ngojek. Oh ini tembusnya ini teman-teman dekat Kia Motor. Ini yang sebelah kanan itu tuh itu Kia Motor. Oke, paham. Ini tempat keluarnya ini nih. Sangat ini banget. Alhamdulillah ya. Jadi ingat, jadi tahu wawasan lebih luas lagi. Ya, bahwasanya kalau siap jalan itu selama dia nggak nyebrangin ini ya, nggak selama dia nggak nyebrangin kayak Kali Ciliwung ya, kan Kali Ciliwung itu gede ya dari Bogor sampai Jakarta. Nah kalau Kali Ciliwung itu kan ada sebagian daerah yang dia nggak bisa nyebrangi gitu. Kalau udah namanya kena Kali Ciliwung itu nggak bisa kayak nyebrang gitu, nggak bisa daerahnya. Yang bisa tuh kayak contohnya daerah Condet sama Pasar Minggu, Condet ke Pasar Minggu. Nah itu kan bisa dia. Nah jadi hanya beberapa jembatan doang yang bisa diakses. Kayak contohnya nih ada pernah dan pernah lewatin juga. Jadi ada jembatan itu untuk ngubungin antara daerah Lenteng Agung sama Gunung Pasir, yang untuk menuju arah ke Kalisari atau bisa dibilang Pasar Rebo, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Nah itu
dari Lenteng Agung itu ada jembatan, salah satu jalan deket Gunung Pasir itu. Ini pernah pas itu nemu, tapi itu eh, jembatannya itu hanya untuk ini, hanya untuk penyeberangan orang, jadi nggak bisa motor. Jadi kayak di apa sih, kayak dikasih tiang gitu loh. Jadi di jembatan, tengah-tengah jembatan tuh kayak dikasih tiang pembatas gitu. Jadi ada tiang, beberapa tiang, ada dua tiga, ya itu motor nggak bisa masuk. Jadi hanya untuk pejalan kaki dan sepeda. Mungkin faktornya karena dikasih, dilarang untuk motor ngelewatin, untuk ngelintas, karena mungkin karena eh, ini si apa namanya, si jembatannya itu mungkin udah ringkih gitu kan, udah lama, dan dari segi apa kualitas baja ya dan bersih bersihnya mungkin udah nggak kuat lagi gitu, udah nggak bisa tahan untuk beban kayak seperti kendaraan motor gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin teman-teman yang rumahnya dekat Gunung Pasir tuh pasti tahu jalan apa, jembatan itu, jalan apa, jembatan tersebut. Zar, tadi paket yang kecil itu udah ditaruh bagasi kan? Zar, paket yang kecil udah taruh bagasi kan? Udah. Oke. Kita sekarang udah di lampu merah Juanda. Beberapa hari lagi ya, kurang lebih 2-3 hari lagi udah banyak yang libur. Baik orang kantoran, orang-orang yang ini sekolah dari tingkat TK ya, TK sampai SMA, juga anak-anak kuliahan, anak kuliahan sampai anak TK sampai anak kuliahan itu udah pada libur semua. Tinggal orang-orang kantor beberapa hari, 2-3 hari sebelum Lebaran, kalau nggak salah udah pada libur. Ya Sabtu Minggu lah bisa dibilang, kan ini kan sekarang hari apa, Jar? Sekarang Selasa ya? Iya, sekarang Selasa. Alhamdulillah setelah hujan cuacanya cukup terang, adem ayem, enak banget. Tadi tuh pas kan aneh sama ade aneh kan nggak bawa jas hujan ya. Tadi pas awal-awal narik sebelumnya ini kan, sekarang kita bawa barang yang ke, atau bisa dibilang orderan yang kedua. Tadi orderan pertama itu tadi kita sempet kena hujan dari rintik sampai deras. Kita kira kan ya udahlah kayak ini cuman lewat doang. Kita nekat tuh tetap jalan terus. Tapi lama-lama kayak dirasa kok ini nggak berhenti hujan kan. Udah akhirnya kita putusin untuk neduh dulu di musola. Karena kalau aneh babat terus sama adik aneh basah kuyup mungkin kita nih sekarang nih. Udah kering gini, udah berhenti hujannya kita basah kuyup kan gak enak gitu. Kayak risih. Kalian risih gak sih kalau misalnya apa namanya, kena hujan nih, terus hujannya kan udah berhenti, sampai pakaian kalian tuh kayak kejemur lagi gitu. Habis hujan terus kena, kalian basah kuyup, terus terang langsung cahaya matahari terang terbit lagi, bahkan sampai kayak kerasa panas. Itu rasanya agak risih loh. Kalau kalian gimana, risih apa enggak? Kalau aku pribadi ya benar-benar risih banget, nggak enak, agak nggak enak, kurang nyaman gitu. Ya emang sekarang tuh emang lagi musim hujan, jadi kita harus benar-benar safety, siapkan apa namanya, jas hujan ya, biar nggak kena hujan. Udah Allah tadi pas aneh berangkat narik sama adik aneh ini nggak bawa jas hujan kita. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu kan. Simpel kan, apalagi kita juga nggak terlalu ini banget, nariknya nggak terlalu ngoyo banget kan, emang pengen ngisi waktu kosong aja buat tambah-tambahan. Biasalah anak muda kan buat tambah-tambahan jajan gitu. Buat kebutuhan, karena kan udah besar, nggak mungkin kita orang tua lagi gitu teman-teman. Dan untuk kalian teman-teman anak-anak muda yang merantau gitu, khususnya yang dari luar kota merantau ke Jakarta, saya doakan semoga kalian ketika pulang nanti balik ke kampung dalam keadaan sukses, membawa kebanggaan untuk orang tuanya. Karena saya tahu
tahu banget gitu, karena teman-teman aneh itu banyak juga yang orang rantauan gitu. Mereka saling sharing ke aneh tentang pengalaman mereka berjuang gitu di Jakarta. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang fokus hanya kerja, ada yang bahkan lagi nyari kerja, susah nyari kerja, di sana ditolak, di sini ditolak gitu, di mana-mana ditolak. Sampai akhirnya mereka di situ banyak pelajaran yang mereka bisa dapat dengan mereka mendalami skill gitu kan, skill dari ilmu yang mereka punya, sehingga bisa menjadi apa, peluang besar untuk mereka atau kesempatan besar untuk bisa ngelamar lagi gitu di tempat-tempat kerja gitu. Ya begitulah, lika-liku orang-orang merantau tuh pasti banyak, aneh tahu banget, karena teman-teman itu banyak sharing gitu pengalaman mereka. Nah, untuk teman-teman, kira-kira kalian ada yang merantau gak ke Jakarta dari audiens aneh nih yang nonton? Coba komen di bawah, Anda pengen tahu kalian dari daerah mana aja, kota mana aja, dan mana ya, coba mana yang paling jauh. Apakah ada yang dari Aceh, atau dari Papua kah, atau dari NTT, dan manapun itu, coba kalian komen di bawah. Aku pengen tahu. Ini BTW gimana nih? Dari audionya udah mantap teman-teman. Insya Allah noise reduction-nya udah ke cancel ya. Karena ini udah pakai tambahan ini, windscreen atau bulu kucing, untuk meredam si bisingnya ini. Double ini aneh, double save. Sama aneh langsung pakai fitur noise reduction yang dari mic-nya langsung internal, kemudian dari eksternalnya ini pakai windscreen bulu kucing tambahan. Terus di settingan GoPro aneh kamera tuh raw audionya aneh off kan, dan untuk wine reduction tuh maksudnya kayak angin, apa, kamera itu kan dia kalau ngerekam ngambil angin juga ya, ngambil angin kan. Kalau di jalan kan bising itu kan angin ya, bisa angin itu bisa jadi bising. Nah itu wine-nya aneh off kan juga, jadi benar-benar natural insyaallah. Dihilangkan, diperkecil banget sampai mungkin nggak ada. Ditambah lagi kan tinggal di ini, di aplikasi editing CapCut, aneh kan pakai CapCut. Itu tinggal di CapCut ada fitur namanya untuk ini ningkatin dB dari audio, dB audio ditingkatin. Jadi tadinya suaranya kecil atau normal bisa di high, ditinggiin biar jelas, semakin jelas kedengaran. Dan ada fitur juga tuh, fitur pro-nya dari CapCut itu noise reduction. Jadi tambah lagi powerful, semakin powerful. Jadi dari mic juga, dari eksternal juga, yaitu windscreen-nya, bulu kucing, tambah lagi dari aplikasi editingnya pakai CapCut, ada fitur noise reduction-nya juga, semakin top, sempurna. Insya Allah benar-benar natural kan, yang ke input hanya suara aneh gitu. Walaupun sebenarnya kalau motovlog itu sebenarnya biar kelihatan lebih alami, emang harusnya sih ada sedikit noise dari angin atau ya kendaraan motor lain, motor kita sendiri, itu biar kelihatan alami gitu. Karena kalau terlalu jernih banget nih suara aneh doang, kayak sekarang kan kayak suara yang diambil dari itu loh, eksternal, kayak dubbing. Jadi kayak ngerekam, kita nggak ngomong, audionya itu diambil dari dubbing gitu, dari luar kita ngerekam gitu, jadi nggak alami. Tapi insya Allah ini tetap ada sedikit noise, cuman lebih kecil gitu, diperkecil, diperkuatnya di vokalannya biar semakin kelihatan jelas banget gitu. Oke, ini kita belok kiri ke Gor Ciracas, Jalan Raya Ciracas. Oke, ini kita posisi titiknya ngantarnya sebelah kanan, nggak tahu di mana ya rumahnya.
Coba kita cari lu. Ah, rumah warna hijau. Oke, Oke, kata adek rumah warna hijau. Mana ya, kita coba bentar, dikit. Oke. Mana rumah warna hijau? Oh, ini dia. Ini jar ya? Apa nih, agen gas kah dia? Yang gede ini ya? Paketnya yang gede ini. Itu ibunya noh. Itu ibunya noh. Ya, man. Almas noh. Ayam. Ini dia paketnya teman-teman. Ada 3 nih. 1, 2, 3. Tempatnya nih nggak salah. Tempat nganter. Atau ini lagi nanya ada aneh. Bukan. Oh ini. Telepon aja jar orang. Hah? Bukan tadi teman-teman. Salah. Kayaknya sebelah kanan ini sih. Kayaknya ya. Yang ini nih kayaknya. Antara dua. Ini kok nggak sebelah yang ini sebelah kiri. Bukan aja ya? Ini bukan yang ini. Ya udah 8 dulu aja. Nah ini dia teman-teman nemu. Jadi kita di situ berhenti. Nih contohnya apa rukonya? Rukonya ini. Nah ini dapetnya. Nah ini dia rukonya yang warna hijau ini. Aduh, aduh. Oh ini nempel ya? Nenteng dia. Iya, sama. Lanjut kedua ya. Mana antar? Ayo, lanjut ke mana? Ayo. Kita lihat dulu titiknya. Sini juga ya, dekat ya. Suci nomor 3. Oke, ini kita jalan lurus. Terus ambil kiri, mentok kanan kiri. Oke, tahu. Let's go. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Pengalaman 5 tahun ngojek, jadi nggak sia-sia. Udah hafal apa-apa, ngeliat titik map. Kan dulu tuh awal-awal masih narik tuh aneh tuh, awal-awal masih narik ngojek. Dulu tuh tahun 2019 tuh aneh kan mulai berkarir ngojek. Dulu masih benar-benar kayak orang ini banget, lugu, nggak tahu map, nggak bisa ngebaca. Alhamdulillah dengan pengalaman 5 tahun kan jadi tahu. Cuma ngeliat titik doang, titik tujuan langsung ini, itu gitu, paham gitu. Alur jalannya lewat jalur mana yang pasti tujuannya penting nyampe titik itu aja gitu. Tahu bisa, bahkan juga kadang juga bisa samain persis kayak di map gitu. Dan di map itu biasanya juga pola yang paling sering dilaluin gitu. Oke ya, kanan kiri. Gitu, kanan kiri. Ini ada yang kedua teman-teman. Nomor 3. Mana ini? Oh, kontrakan kayaknya. Itu nomor 2 nih. Lihat RT-nya, RT. Nah iya benar. Nomor 2. 3 depan lagi kali ya. Nah, ini dia nih. Oke teman-teman. Terlalu besar cukup. Sedang lah. Nah, kita cek rumahnya nomor 3. Ini yang motovlognya jokinya ini, yang pemilik akunnya nih. Kita nemenin dia nih, tarik biar makin cepat. 1 ya. Coba nanya sebelah. Kalau nggak, ada lengkap ya? Ya kadang lengkap sih. Kalau nggak di situ tuh seberangnya. Kadang-kadang kalau nomor zigzag. Nggak semuanya berurutan. Kalau nggak ini pagar kuning kali jar. Pagar kuning mana no? Udah ganti RT lagi.
Gar, telepon aja, telepon. Telepon. Telepon aja, telepon. Udah beda RT ini. Ya sono. Terus sih. Pak, maaf mau nanya. Rumah nomor 3 mana ya? Ini kan nomor 2 ya? Apaan? Oh, cucian mobil. Oh, depan dia. Oh, depan. Oh, depan sebelah kiri berarti ya? Oh, sebelah kanan. Oh. Oh, berarti pinggir jalan raya dia. Oh, saya pakai. Oh iya, saya pakai helm. Oke, helm. Iya, oke. Makasih ya, Pak. Oh, pinggir jalan atau teman-teman. Nah, dia teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini juga. Semoga kalian sehat-sehat selalu teman-teman. Insya Allah kita next time di konten berikutnya kita akan kira-kira konten apa lagi, kalian langsung komen di bawah aja. Mungkin itu aja dari aneh, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.